Pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu ahli dalam bidangnya, seolah-olah semua yang mereka lakukan terlihat mudah dan tanpa usaha? Mungkin seorang musisi, atlet, atau bahkan seorang koki. Kita seringkali terpesona dengan hasil akhir yang mereka tunjukkan, musik yang indah, kemenangan yang gemilang, atau hidangan yang lezat. Tapi kita lupa satu hal yang paling fundamental. Keajaiban sesungguhnya tidak terletak pada hasil akhir itu, melainkan pada proses yang mereka lalui setiap hari. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat kuat, sebuah pergeseran mindset yang bisa mengubah cara Anda mendekati tujuan apapun dalam hidup. Jatuh cinta pada proses. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan hanya mengejar hasil, tapi benar-benar mencintai perjalanan untuk mencapainya. Ini adalah rahasia para master, dan hari ini kita akan membongkarnya bersama-sama. Mari kita jujur. Proses itu seringkali membosankan. Latihan yang sama diulang ribuan kali. Rutinitas yang monoton. Jam-jam panjang yang dihabiskan untuk mengasah detail kecil yang mungkin tidak akan ada yang perhatikan. Inilah bagian yang tidak glamour, bagian yang tidak pernah muncul di highlight Instagram atau video viral. Tapi inilah intinya. Ketika Anda melihat seorang master di panggung, ketahuilah bahwa apa yang Anda saksikan adalah puncak dari gunung es. Itu adalah 1% pertunjukan. 99% sisanya adalah latihan yang tersembunyi, keringat, dan pengulangan yang tak kenal lelah di belakang layar. Mereka tidak hanya menoleransi proses itu, mereka jatuh cinta padanya. Mengapa jatuh cinta pada proses itu begitu penting? Karena hasil itu berada di luar kendali langsung kita. Anda bisa berlatih keras untuk sebuah kompetisi, tapi Anda tidak bisa mengontrol performa lawan Anda. Anda bisa mempersiapkan presentasi terbaik, tapi Anda tidak bisa mengontrol mood audiens Anda. Terlalu fokus pada hasil hanya akan membawa kita pada kecemasan, frustrasi, dan kekecewaan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Sebaliknya, proses adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Setiap hari kita bisa memilih untuk hadir, untuk berlatih, untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari kemarin. Disinilah kekuatan kita yang sebenarnya berada. Sekarang, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Bagaimana jika saya sudah melakukan prosesnya, tapi hasilnya tidak kunjung datang? Ini adalah momen krusial di mana banyak orang menyerah. Tapi, para master melihatnya secara berbeda. Ketika hasil yang diinginkan tidak segera datang, mereka tidak putus asa. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan atau hambatan itu sebagai data. Ya, data yang sangat berharga. Setiap kesalahan adalah informasi yang memberitahu Anda apa yang tidak berfungsi. Ini adalah kesempatan untuk menganalisis, mengoptimalkan, dan memperbaiki proses Anda. Mungkin teknik latihannya perlu diubah, mungkin strateginya perlu disesuaikan. Ingat, perbaiki prosesnya, maka hasilnya akan mengikuti secara alami. Jangan membenci kegagalan, gunakan itu sebagai batu loncatan. Tantangan berikutnya adalah kebosanan. Manusia secara alami mencari hal-hal baru dan menarik. Melakukan hal yang sama berulang-ulang bisa terasa sangat membosankan. Jadi, bagaimana para master tetap termotivasi? Mereka menyuntikkan kembali fokus dan intensitas ke dalam rutinitas mereka. Mereka tidak hanya melakukan gerakannya, mereka melakukannya dengan kesadaran penuh. Mereka menantang diri mereka sendiri. Bisakah saya melakukan pengulangan ini dengan kualitas yang lebih tinggi dari sebelumnya? Bisakah saya lebih fokus pada detail kecil kali ini? Mereka mengubah rutinitas yang membosankan menjadi sebuah bentuk meditasi aktif, sebuah permainan untuk terus-menerus meningkatkan standar internal mereka. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melakukan dengan lebih baik. Kualitas mengalahkan kuantitas. Lalu apa yang terjadi ketika Anda akhirnya berhasil? Ketika Anda mencapai tujuan yang telah Anda perjuangkan? Tentu saja, rayakan. Nikmati momen kemenangan itu. Tapi jangan hanya merayakan hasilnya. Rayakan proses yang membawa Anda ke sana. Renungkan kembali jam-jam latihan, disiplin yang Anda pertahankan, dan rintangan yang Anda atasi. Mengapa ini penting? Karena dengan merayakan proses, Anda memperkuat kebiasaan yang benar. Anda memberitahu otak Anda, "Hei,
Disiplin dan kerja keras ini menyenangkan dan membuahkan hasil. Ini membangun momentum positif untuk tantangan berikutnya, bukan hanya mengandalkan keberuntungan atau kebetulan. Ini membuat kesuksesan menjadi sesuatu yang bisa direplikasi. Ada sebuah pemikiran yang memisahkan 95% orang biasa dengan para master. Orang biasa terpaku pada hasil akhir. Mereka ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat mahir. Mereka mencari jalan pintas. Sebaliknya, para master, 5% teratas, mereka mencintai proses itu sendiri. Mereka menikmati pendakiannya bukan hanya pemandangan di puncak. Mereka paham bahwa keunggulan sejati dibangun bata demi bata, hari demi hari, dalam keheningan dan konsistensi. Jadi mari kita ubah perspektif kita mulai hari ini. Apapun yang sedang Anda kejar, entah itu membangun bisnis, mempelajari alat musik, menjadi lebih bugar, atau menguasai keterampilan baru, alihkan fokus Anda, hormati prosesnya, jatuh cintalah pada pengulangan yang membosankan, lihatlah setiap tantangan sebagai umpan balik, ubah kebosanan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Ingatlah selalu kalimat ini, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup, Anda mendapatkan apa yang proses Anda hasilkan. Jika Anda ingin hasil yang luar biasa, Anda harus membangun dan mencintai proses yang luar biasa. Proses adalah perjalanan itu sendiri, dan di sanalah pertumbuhan, pembelajaran, dan kepuasan sejati ditemukan. Jadi, apa proses yang akan Anda mulai cintai hari ini? Bagikan di kolom komentar di bawah, saya ingin sekali mendengarnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan yang terpenting, subscribe ke channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berproses